Ada kelelahan yang tidak terlihat, bukan kelelahan fisik, melainkan kelelahan karena terlalu lama mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar mendekat. Kamu berlari, kamu berharap, kamu memaksakan senyum sambil berkata, "Sedikit lagi." Namun di dalam dirimu, ada suara pelan yang terus bertanya, "Kenapa semakin aku kejar, semakin aku kehilangan diriku sendiri?" Video ini dibuat untuk kamu yang berada di fase itu. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu terlalu kuat sampai lupa beristirahat. Sejak kecil kita diajarkan satu kebohongan yang terdengar indah. Jika kamu menginginkannya cukup keras, kejarlah, dan itu akan menjadi milikmu. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ada hal-hal yang semakin kamu paksa, semakin ia menolak. Ada hubungan yang semakin kamu genggam, semakin ia terlepas. Ada mimpi yang justru menunggu saat kamu berhenti memohon untuk datang. Disinilah stoikisme berbicara dengan suara yang sunyi, namun tegas. Kamu tidak berkuasa atas hasil, kamu hanya berkuasa atas sikapmu. Saat kamu menyadari ini, sesuatu berubah. Kamu berhenti mengejar perhatian. Kamu berhenti membuktikan nilai dirimu. Kamu berhenti mengemis validasi dari dunia yang tak pernah puas. Dan anehnya, di saat kamu diam, hidup mulai bergerak. Video ini akan mengajakmu menyelami satu paradoks yang jarang dipahami. Ketenangan menarik lebih kuat daripada usaha yang putus asa. Bukan karena kamu menyerah, melainkan karena kamu akhirnya berdiri di tempat yang tepat. Tempat di mana harga dirimu tidak lagi bisa dinegosiasikan. Kita akan membahas mengapa memaksa adalah bentuk ketakutan yang disamarkan. Mengapa melepaskan kontrol justru memberimu kendali sejati? Mengapa hal yang memang ditakdirkan tidak pernah perlu dikejar? Dan mengapa orang-orang mulai berubah sikap saat kamu berhenti membutuhkan mereka? Jika kamu sedang merasa tidak dihargai meski sudah berjuang, lelah menjadi orang yang selalu mengalah, terjebak dalam hubungan, ambisi, atau harapan yang tak kunjung berbalas, maka video ini bukan muncul secara kebetulan. Ini adalah pengingat bahwa kamu tidak diciptakan untuk berlari tanpa henti, bahwa tidak semua pintu perlu didobrak, dan bahwa yang memang milikmu akan menemukan jalannya, bahkan saat kamu berhenti mencarinya. Tonton sampai akhir, bukan untuk mendapatkan jawaban instan, melainkan untuk menemukan kembali ketenangan yang sudah lama kamu tinggalkan. Karena saat kamu berhenti mengejar, saat kamu berhenti memaksa, disitulah hidup akhirnya berani mendekat. Tapi, sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Sekarang, mari kita simak video ini. Pertama, lepaskan ketakutan. Melepaskan ketakutan akan membuat Anda menjadi magnet bagi orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat. Ketakutan berfungsi sebagai penghalang, menghalangi kemampuan alami Anda untuk menarik apa yang ditakdirkan untuk Anda. Ketika Anda didorong oleh ketakutan, Anda sering membuat keputusan berdasarkan ketidakamanan, keraguan, dan kecemasan. Ini dapat menyebabkan kehilangan peluang dan hubungan yang tegang. Dengan melepaskan ketakutan, Anda menciptakan ruang bagi kepercayaan diri, keberanian, dan keaslian untuk berkembang, membuat Anda lebih menarik bagi orang lain. Ketakutan sering muncul dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam hubungan. Itu mungkin ketakutan akan penolakan, ketakutan akan kesepian, atau ketakutan tidak cukup baik. Ketakutan ini dapat menyebabkan Anda berpegang pada hubungan yang tidak sehat, atau mengejar orang-orang yang tidak membalas perasaan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, dia yang tidak menjadi budak ketakutan benar-benar bebas. Dengan melepaskan ketakutan ini, Anda membebaskan diri dari rantai yang menahan Anda. Memungkinkan Anda untuk menarik koneksi yang tulus berdasarkan saling menghormati dan cinta. Bayangkan Anda berada dalam hubungan di mana Anda terus-menerus takut ditinggalkan atau tidak dihargai. Ketakutan ini dapat menyebabkan perilaku yang berlebihan yang menjauhkan pasangan Anda. Sebaliknya,
Dengan melepaskan ketakutan ini, Anda mulai menghargai diri sendiri lebih banyak dan mendekati hubungan dengan kepercayaan diri dan keyakinan. Pasangan Anda akan memperhatikan perubahan ini dan lebih mungkin untuk menghargai dan membalas diri Anda yang tulus. Pergeseran dari ketakutan ke kepercayaan diri mengubah dinamika, membuat hubungan lebih kuat dan lebih memuaskan. Melepaskan ketakutan juga berlaku untuk pertumbuhan pribadi dan ambisi Anda. Ketika Anda tidak takut mengambil risiko atau gagal, Anda menjadi lebih terbuka untuk menjelajahi peluang baru dan menantang diri sendiri. Keberanian dan kemauan untuk keluar dari zona nyaman adalah kualitas yang sangat menarik. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang memancarkan kepercayaan diri dan ketahanan. Saat Anda melepaskan ketakutan, Anda mulai memvisualisasikan kesuksesan, menetapkan niat yang jelas dan menarik peluang yang tepat yang selaras dengan diri sejati Anda. Jadi, bagaimana cara melepaskan ketakutan? Mulailah dengan mengakui ketakutan Anda dan memahami penyebabnya. Latih kesadaran dan refleksi diri untuk mengidentifikasi ketakutan yang menahan Anda. Setelah Anda mengenali ketakutan ini, tantanglah mereka. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang terburuk yang bisa terjadi? Seringkali, skenario yang kita takuti tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Gantilah ketakutan ini dengan afirmasi positif dan fokus pada potensi untuk tumbuh dan sukses. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif dan orang-orang yang mendukung Anda untuk menjadi diri terbaik Anda. Terlibatlah dalam kegiatan yang membangun kepercayaan diri Anda dan mengingatkan Anda akan kekuatan Anda. Ingatlah, melepaskan ketakutan adalah perjalanan yang berkelanjutan, tetapi dengan setiap langkah, Anda menjadi lebih kuat dan lebih magnetis. Dengan melepaskan ketakutan dan merangkul kepercayaan diri, Anda mewujudkan afirmasi, "Saya adalah magnet." Transformasi ini meningkatkan kesejahteraan pribadi Anda dan membuat Anda menjadi kekuatan yang tak tertahankan, yang menarik positif dan kelimpahan ke dalam hidup Anda. Jadi ambil langkah pertama hari ini, lepaskan ketakutan dan saksikan bagaimana dunia di sekitar Anda berubah menjadi lebih baik. Kedua, visualisasikan kesuksesan. Dalam diskusi sebelumnya, kita membahas tentang melepaskan ketakutan dan bagaimana itu dapat membuat Anda menjadi magnet bagi orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat. Sekarang mari kita menyelami prinsip berikutnya. Visualisasikan kesuksesan. Bayangkan ini, Anda berdiri di puncak gunung, melihat pemandangan yang menakjubkan. Perjalanannya sulit, penuh tantangan dan rintangan, tetapi Anda berhasil. Perasaan pencapaian menyelimuti Anda, dan Anda menyadari bahwa setiap langkah dan perjuangan itu sepadan. Gambar yang kuat ini adalah apa yang dapat dilakukan visualisasi untuk Anda. Dengan memvisualisasikan kesuksesan, Anda memanfaatkan kekuatan pikiran Anda untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Visualisasi bukan hanya berkhayal, itu adalah praktik yang terfokus dan disengaja. Ketika Anda memvisualisasikan kesuksesan, Anda menciptakan gambaran mental tentang tujuan dan aspirasi Anda. Gambar mental ini bertindak sebagai cetak biru untuk tindakan Anda, membimbing Anda menuju hasil yang Anda inginkan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa menjadi dicat dengan warna pikirannya. Dengan secara konsisten memvisualisasikan hasil positif, Anda melatih pikiran Anda untuk mengenali dan mengambil peluang yang selaras dengan visi Anda. Mari kita ambil hubungan sebagai contoh. Bayangkan jenis pasangan yang ingin Anda tarik. Seseorang yang menghormati Anda, menghargai pendapat Anda, dan berbagi minat Anda. Visualisasikan seperti apa hidup Anda dengan orang ini, interaksi, aktivitas yang Anda nikmati bersama, dan dukungan timbal balik yang Anda berikan satu sama lain. Visualisasi ini membantu Anda menyelaraskan tindakan dan pilihan Anda dengan jenis hubungan yang ingin Anda tarik. Ini tentang menetapkan niat yang jelas dan membiarkan alam semesta bekerja sihirnya. Visualisasi juga bisa menjadi alat yang kuat dalam pertumbuhan profesional dan pribadi. Misalkan Anda ingin mencapai tonggak penting dalam karir Anda. Visualisasikan diri Anda mencapai tujuan itu, memberikan presentasi yang sukses, menerima pujian, atau mencapai promosi tersebut. Praktik ini membantu membangun kepercayaan diri Anda
dan mempersiapkan pikiran Anda untuk sukses. Ini seperti latihan untuk hal yang sebenarnya, membuat Anda lebih siap dan tangguh ketika peluang muncul. Untuk membuat visualisasi efektif, konsistensi adalah kunci. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan tujuan Anda. Gunakan semua indera Anda untuk membuat gambar mental sejelas mungkin. Rasakan emosi kesuksesan, dengarkan suara pencapaian Anda, dan lihat rincian aspirasi Anda menjadi nyata. Praktik ini tidak hanya menjaga Anda tetap fokus, tetapi juga memberi energi kepada Anda, membuat pencarian tujuan Anda lebih menarik dan memuaskan. Dengan memvisualisasikan kesuksesan, Anda tidak hanya bermimpi, Anda menetapkan niat yang kuat untuk hidup Anda. Anda memberitahu alam semesta, inilah yang saya inginkan dan saya siap menerimanya. Kejelasan mental dan fokus ini membuat Anda menjadi magnet bagi peluang dan orang-orang yang dapat membantu Anda mencapai impian Anda. Ingatlah, saya adalah magnet. Rangkul kekuatan visualisasi dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah dengan cara yang selalu Anda bayangkan. Tetap fokus, tetap positif, dan biarkan visi Anda membimbing Anda menuju kesuksesan. Ketiga, lakukan yang terbaik dan lepaskan. Teman-teman, kita sebelumnya telah membahas bagaimana cara melepaskan ketakutan dan kekuatan memvisualisasikan kesuksesan. Sekarang mari kita lanjutkan ke prinsip ketiga kita. Lakukan yang terbaik dan lepaskan. Bayangkan seorang tukang kebun yang menanam biji di taman yang terawat dengan baik. Dia dengan hati-hati merawat tanah, menyiram tanaman, dan memberikan nutrisi yang diperlukan. Namun setelah semua usaha ini, dia tahu bahwa dia harus membiarkan alam mengambil jalannya. Dia tidak bisa memaksa biji untuk berkecambah atau bunga untuk mekar. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan melepaskan, percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil. Inilah esensi dari prinsip ketiga kita. Lakukan yang terbaik dan lepaskan. Dalam hidup, kita sering berusaha untuk kesempurnaan dan kontrol, takut bahwa apapun yang kurang akan mengarah pada kegagalan. Namun, stoicisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita harus selalu berusaha melakukan yang terbaik, kita juga harus menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius dengan bijak menyatakan, lakukan setiap tindakan dalam hidupmu seolah itu adalah tindakan terakhir dalam hidupmu. Ini berarti menaruh hati dan jiwa dalam setiap usaha, memberikan usaha terbaikmu, dan kemudian melepaskan keterikatan pada hasilnya. Mari kita pertimbangkan hubungan. Anda mungkin menginvestasikan banyak waktu dan usaha untuk membangun hubungan dengan seseorang. Anda perhatian, peduli, dan mendukung. Namun meskipun Anda telah berusaha sebaik mungkin, hubungan tersebut mungkin tidak berkembang seperti yang Anda harapkan. Alih-alih merasa cemas atau putus asa, ingatlah untuk lakukan yang terbaik dan lepaskan. Percayalah bahwa Anda telah melakukan segala sesuatu yang ada dalam kekuasaan Anda, dan bahwa hasil yang tepat akan terungkap pada waktunya. Dalam pencarian profesional dan pribadi, prinsip ini sama kuatnya. Bayangkan Anda sedang mengerjakan proyek penting atau mempersiapkan ujian yang signifikan. Anda mencurahkan diri sepenuhnya, belajar keras dan menghabiskan waktu. Namun setelah ujian selesai atau proyek diserahkan, saatnya untuk melepaskan stres dan kecemasan tentang hasilnya. Percayalah bahwa usaha Anda akan menghasilkan hasil terbaik yang mungkin. Seperti yang dikatakan Epictetus, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaanmu dan terimalah sisanya sebagaimana adanya. Melakukan yang terbaik dan melepaskan bukan berarti bersikap acuh tak acuh atau ceroboh. Ini tentang mengenali batasan kendali Anda dan merangkul kebijaksanaan pelepasan. Pola pikir ini membebaskan Anda dari stres dan kekhawatiran yang tidak perlu, memungkinkan Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, usaha dan dedikasi Anda. Dengan melepaskan hasil, Anda menciptakan ruang untuk peluang dan pengalaman baru masuk ke dalam hidup Anda. Jadi teman-teman, dengan melakukan yang terbaik dan melepaskan, Anda mewujudkan semangat sejati stoicisme. Anda menjadi magnet untuk energi positif, menarik orang-orang dan peluang yang tepat dengan mudah. Ingat, saya adalah magnet. Percayalah pada usaha Anda dan lepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya.
Rangkul prinsip ini dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah dengan anggun dan mudah. Tetaplah berdedikasi, tetap percaya diri, dan biarkan alam semesta mengurus sisanya. Keempat, menarik apa yang Anda inginkan. Sekarang kita telah menjelajahi pentingnya melepaskan ketakutan, memvisualisasikan kesuksesan, dan melakukan yang terbaik serta melepaskan. Mari kita selami prinsip keempat kita. Menarik apa yang Anda inginkan. Bayangkan Anda adalah magnet yang menarik kepada Anda hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Ini bukan hanya anggapan yang fantastis. Ini adalah kenyataan yang kuat. Ketika Anda memahami dan menerapkan prinsip menarik apa yang Anda inginkan, Anda menjadi mercusuar bagi orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat. Untuk menarik apa yang Anda inginkan, mulailah dengan menjernihkan keinginan Anda. Jenis hubungan, karir, atau pengalaman hidup apa yang Anda tuju. Tuliskan, visualisasikan, dan yang terpenting, percayalah bahwa Anda pantas mendapatkannya. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa menjadi tercoreng dengan warna pikirannya. Pikiran Anda membentuk realitas Anda, jadi fokuslah pada apa yang ingin Anda tarik daripada apa yang ingin Anda hindari. Mari kita ambil hubungan sebagai contoh. Jika Anda ingin menarik pasangan yang penuh kasih dan mendukung, mulailah dengan mewujudkan kualitas tersebut dalam diri Anda sendiri. Jadilah penuh kasih, mendukung, dan positif dalam interaksi Anda. Jika Anda mencari pasangan yang menghargai kejujuran dan integritas, pastikan ini adalah prinsip yang Anda jalani setiap hari. Keselarasan ini menciptakan daya tarik magnetik, membawa orang yang tepat ke dalam hidup Anda. Dalam konteks profesional, menarik apa yang Anda inginkan bekerja dengan cara yang sama. Jika Anda bercita-cita untuk posisi tertentu atau kesuksesan dalam karier Anda, bertindaklah seolah Anda sudah memegang posisi tersebut. Tampilkan kepercayaan diri, kompetensi, dan sikap seseorang yang sudah sukses. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Anda, tetapi juga memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda siap untuk tanggung jawab dan peluang yang lebih besar. Alam semesta merespons energi Anda, dan dengan secara konsisten mengeluarkan getaran positif dan terfokus. Anda menarik apa yang Anda inginkan. Kunci untuk menarik apa yang Anda inginkan terletak pada menjaga pola pikir yang positif dan berlimpah. Hindari terjebak pada kekurangan atau kelangkaan. Sebaliknya, fokuslah pada kelimpahan dan keyakinan bahwa ada banyak kesuksesan, cinta, dan peluang untuk semua orang. Ketika Anda menggeser pola pikir Anda dari kelangkaan ke kelimpahan, Anda membuka pintu untuk menarik segala sesuatu yang Anda inginkan. Seperti yang dikatakan Epicurus dengan bijak, kekayaan tidak terletak pada memiliki harta yang besar, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Dengan menginginkan lebih sedikit dan menghargai lebih banyak, Anda menarik kelimpahan dengan mudah. Ingatlah untuk mengambil tindakan yang terinspirasi. Menarik bukan hanya tentang berpikir positif. Ini juga tentang mengambil langkah menuju tujuan Anda. Apakah itu meningkatkan keterampilan Anda, memperluas jaringan Anda, atau keluar dari zona nyaman Anda? Tindakan ini menyelaraskan Anda dengan keinginan Anda dan memperkuat daya tarik magnetik Anda. Tetap proaktif, tetap fokus, dan saksikan bagaimana alam semesta berkonspirasi untuk membawa Anda apa yang Anda inginkan. Kelima, lepaskan kontrol. Sekarang kita telah membahas pentingnya melepaskan ketakutan, memvisualisasikan kesuksesan, melakukan yang terbaik, dan menarik apa yang Anda inginkan. Mari kita selami prinsip kelima kita, melepaskan kontrol. Bayangkan berlayar menggunakan perahu. Anda dapat mengendalikan arah dan mengatur layar Anda, tetapi Anda tidak dapat mengendalikan angin atau ombak. Inilah esensi dari melepaskan kontrol. Fokus pada apa yang dapat Anda pengaruhi dan melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Dengan melepaskan kontrol, Anda membebaskan diri dari stres yang tidak perlu dan membuka diri untuk aliran peluang dan pengalaman hidup. Melepaskan kontrol tidak berarti menjadi pasif atau acuh tak acuh. Itu berarti mengenali batas pengaruh Anda dan menerima ketidakpastian hidup. Filsuf Stoik Epictetus dengan bijak mengatakan, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaan Anda dan terimalah sisanya sebagaimana adanya. Dengan menerima ini, Anda membiarkan diri Anda fokus pada apa yang benar-benar penting, tindakan, respons, dan pola pikir Anda.
Dalam hubungan, melepaskan kontrol adalah hal yang penting. Mencoba mengendalikan tindakan atau perasaan orang lain seringkali mengarah pada frustrasi dan konflik. Sebaliknya, fokuslah pada perilaku dan respons Anda. Misalnya, alih-alih khawatir tentang bagaimana rekan Anda mungkin bereaksi terhadap sesuatu, komunikasikan dengan terbuka dan jujur. Percayalah bahwa ketulusan dan integritas Anda akan membimbing hubungan ke arah yang benar. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap hasil, Anda menciptakan ruang untuk saling menghormati dan pengertian berkembang. Mari kita terapkan ini dalam kehidupan profesional Anda. Anda mungkin sedang mengerjakan proyek di mana hasilnya sangat tergantung pada faktor-faktor di luar kendali Anda, seperti dinamika tim atau kondisi pasar. Alih-alih stres atas ketidakpastian ini, fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan, usaha dan kreativitas Anda. Percayalah bahwa dengan melakukan yang terbaik, hasil yang tepat akan muncul. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, terimalah apapun yang datang kepada Anda yang terjalin dalam pola takdir Anda, karena apa yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Melepaskan kontrol juga berarti menerima momen saat ini. Seringkali, keinginan kita untuk mengontrol berasal dari ketakutan akan yang tidak diketahui dan kecemasan tentang masa depan. Dengan berlatih mindfulness dan tetap hadir, Anda mengurangi kecemasan ini dan menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan yang ditawarkan setiap momen. Pergeseran perspektif ini memungkinkan Anda menavigasi hidup dengan lebih mudah dan anggun, secara alami menarik pengalaman dan orang-orang positif. Jadi bagaimana Anda mulai melepaskan kontrol? Mulailah dengan mengidentifikasi area dalam hidup Anda di mana Anda mencoba untuk mengendalikan terlalu banyak. Renungkan bagaimana ini mempengaruhi tingkat stres dan hubungan Anda. Selanjutnya, praktikkan penerimaan dan kepercayaan. Ingatlah bahwa sementara Anda dapat mempengaruhi hasil, Anda tidak dapat mendiktikannya. Terimalah ketidakpastian dan pandanglah itu sebagai bagian dari petualangan hidup. Terlibatlah dalam aktivitas yang mendorong rasa penyerahan dan kepercayaan, seperti meditasi, yoga, atau menghabiskan waktu di alam. Praktik-praktik ini membantu Anda terhubung dengan aliran hidup dan membangun ketahanan terhadap dorongan untuk mengontrol. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung, yang mendorong Anda untuk melepaskan dan mempercayai proses. Dengan melepaskan kontrol, Anda menjadi lebih adaptif, tangguh, dan terbuka terhadap aliran hidup. Anda menarik energi dan pengalaman positif karena Anda tidak tertekan oleh kebutuhan untuk mengelola setiap detail. Ingatlah, saya adalah magnet. Dengan melepaskan kontrol, Anda menyelaraskan diri dengan ritme alami kehidupan, menjadi mercusuar untuk peluang dan hubungan yang ditakdirkan untuk Anda. Terimalah prinsip ini dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah dengan mudah dan harmoni. Tetap fleksibel, tetap terbuka, dan biarkan hidup mengejutkan Anda dengan cara yang luar biasa. Keenam, peluk momen yang mengangkat atau bermakna. Kita telah mencapai titik tengah dalam video kami. Terima kasih telah bersama kami. Kami benar-benar ingin Anda tetap sampai akhir, karena prinsip-prinsip yang akan datang sangat penting dan dapat berdampak besar pada perjalanan Anda. Jika Anda merasa mendapatkan nilai dari pembahasan kami sejauh ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan saluran kami. Keterlibatan Anda sangat berarti dan menjaga komunitas kami tetap berkembang. Sekarang mari kita kembali menyelami prinsip-prinsip dengan wawasan yang lebih kuat untuk membantu Anda menjadi magnet yang seharusnya Anda jadi.